Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi keharusan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya. Karena takwa kepada Allah merupakan bekal terbaik bagi seorang dalam mengarungi kehidupan dunia ini, yaitu dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan setan, baik yang berwujud jin maupun manusia. Begitu pula takwa kepada Allah merupakan bekal terbaik saat menghadap Allah pada hari kiamat kelak. Saat itu harta dan keluarga tidak akan bisa memberikan manfaat. Firman Allah Ta'ala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 88 hingga 89. Saat itu juga kekuasaan seseorang sudah tidak bermanfaat lagi. Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah orang-orang yang menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kiri mereka. Allah Ta'ala berfirman, Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabih wa lam adri ma hisabih ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni malih halaka anni sultanih khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman di dalam surat
Al-Haqqah ayat 25 hingga 32 yang artinya peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Semoga Allah memasukkan kita termasuk orang-orang yang menerima kitab catatan amal perbuatan dengan tangan kanan. Oleh karena itu konsekuensinya kita harus selalu berusaha menjaga keselamatan diri dengan menjaga dan meningkatkan keislaman kita. Antusiasme inilah yang menjadi bukti konkret kebaikan jiwa, kelurusan manhaj, serta kesempurnaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agama bagi seorang muslim akan menjadi pemandu yang akan bisa mengantarkannya menuju kebahagiaan di dunia serta merealisasikannya kebahagiaan dan derajat yang tinggi di akhirat kelak. Dalam agama ini terdapat penjelasan dan petunjuk yang bisa menjadi pedoman, penyelamat dari berbagai kesesatan, menjauhkan muslim dari jalan kesengsaraan, kerugian maupun kebinasaan. Rasulullah Muhammad SAW telah menunjukkan satu adab perilaku terpuji, sebuah adab yang bisa mendatangkan berbagai kebaikan. Dengan adab ini, agama seseorang bisa menjadi baik dan juga bisa mengantarkan kesuksesan seorang meraih ridho Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis dari seorang sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'il." Di antara bukti kebaikan Islam seseorang ialah dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, Ibnu Majah rahimahullah di dalam kitab Sunan mereka, Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitab Sahih beliau dengan sanad yang hasan. Jamaah rahimahumullah wa iyyakum ajma'in. Orang yang memiliki kualitas keislaman yang baik, maka dia akan meninggalkan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang tidak penting dan yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Karena Islam menuntut pemeluknya agar melaksanakan hal-hal yang diwajibkan, serta menjauhi dan meninggalkan segala yang diharamkan ataupun perkara yang masih belum jelas hukumnya, yang disebut dengan istilah mutasyabihat. Seseorang itu tidak akan berlebihan dalam masalah-masalah yang mubah. Dengan demikian, ia akan senantiasa menghiasi dengan hal-hal yang bisa meluruskan dan mengokohkan akidahnya, menyempurnakan kualitas imannya, meluruskan amalnya. Sebaiknya, ada juga orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Sebaliknya ya, ada juga orang-orang yang menyia-nyiakan waktu yang berharga, menghabiskannya dengan perbuatan sia-sia, menyibukkan dengan sesuatu yang bisa menyeretnya ke dalam penderitaan berkepanjangan tanpa akhir. Dengan demikian dia telah menjauhkan dirinya dari hal-hal yang penting yang bisa mengangkat derajatnya. Akibatnya ia menjadi orang yang merugi tiada terkira. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan senantiasa menolong kita dalam menjalankan ketaatan, menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara bentuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting ialah sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak penting dan melalaikan ilmu yang penting, yaitu ilmu yang bisa membuat hati menjadi baik, jiwa menjadi bersih, serta mendatangkan manfaat bagi saudaranya sesama muslim. Termasuk juga dalam kategori perbuatan sia-sia, yaitu seseorang membicarakan sesuatu yang bukan kompetensinya, bukan bidangnya, dan dia juga tidak diminta untuk berbicara atau mengeluarkan pendapatnya. Tujuannya hanyalah refreshing, menghabiskan waktu serta menarik perhatian orang lain. Terkadang hal-hal ini bisa menyeret seseorang untuk membicarakan masalah-masalah yang tidak pantas untuk dibicarakan, seperti membicarakan perbuatan nista yang bisa membangkitkan nafsu syahwat, menceritakan aurat, melontarkan tuduhan-tuduhan keji kepada orang-orang baik,
terkadang tidak cukup sampai di situ, ditambah lagi dengan perkataan dusta dan kotor. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan sia-sia yang dihiasi oleh setan agar menarik dilakukan oleh manusia. Semoga Allah senantiasa melindungi diri kita dari segala tipu daya setan. Kaum muslimin rahimahullah wa iyyakum ajma'in. Kini kita harus berusaha agar terhindar dari perbuatan sia-sia tersebut. Di antara yang bisa membantu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka hendaklah seseorang menyadari bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan di pundaknya sangatlah banyak. Sementara usia kita pendek. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis, beliau bersabda, "A'maru ummi ma bainas sinina ila sab'in wa aqalbuhum man yajuru zalik." Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit sekali yang usianya lebih dari itu. Sebagian ahli ilmu mengatakan, usia sependek ini hampir-hampir tidak cukup untuk melaksanakan kewajiban. Lalu adalah waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Juga kesadaran seseorang mengenai singkatnya kehidupan di dunia ini. Sementara kehidupan akhirat yang panjang dan berat menanti di depan mata. Kesadaran seperti ini juga dapat membantunya untuk meninggalkan perbuatan sia-sia. Sebab dengan kesadaran ini, seseorang akan memanfaatkan waktunya seoptimal mungkin. Menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya sebagai persiapan menempuh kehidupan hakiki di akhirat kelak. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah kita juga memahami bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban jawab mengenai usia, bagaimana usia dihabiskannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Jamiah dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Barzah al-Islami radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia selesai ditanya tentang usia, untuk apa usianya dipergunakan, tentang ilmunya, apa yang diperbuat dengannya, tentang harta, dari mana harta itu diperolehnya dan dipergunakan untuk apa, tentang badannya, apa yang diperbuat dengan badannya. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ingat juga bahwa semua kata yang diucapkan oleh seseorang semuanya tercatat dan akan mendapatkan balasan. Setiap kata yang terucap akan diminta pertanggungjawaban. Jika baik, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Namun sebaliknya, jika jelek, maka kejelekan pula yang akan menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu fi binafsihi bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qamid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Quran Surat Ahqaf ayat 16-18. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahumullah dalam kitab Al-Muwatta, Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya ada seseorang mengucapkan satu kalimat di antara kalimat yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak mengira bahwa satu kata yang diucapkan itu akan bisa mencapai apa yang dicapai.
yaitu Allah mencatat bagi orang ini keridhoannya sampai kedatangan hari perjumpaan dengan Allah. Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat di antara kalimat yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak mengira bahwa satu kata itu yang diucapkan bisa mencapai apa yang dicapai, yaitu Allah mencatat bagi orang ini kemurkaannya sampai kedatangan hari perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Alqamah berkata, hadis dari Bilal ini telah mencegahku dari mengucapkan banyak kalimat. Sidang Jumat rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berbuat sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kelak. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapat petunjuk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah wa iyyakum ajma'in. Dengan memahami uraian pada khutbah pertama tadi, sebagai orang yang berakal, yang mengharapkan pertolongan Allah pada hari kelak, hari kiamat, maka hendaklah kita memperhatikan keadaan diri kita dengan menjaga lisan serta memperhatikan waktu yang kita miliki. Hendaknya juga menghitung lalu membandingkan antara perkataan dan perbuatan yang telah kita perbuat. Barang siapa yang menghitung perkataannya lalu membandingkannya dengan amalnya, dia akan sedikit berbicara. Mengapa demikian? Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahumullah, bahwa kebanyakan yang dimaksud dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah menjaga lisan dari perkataan sia-sia. Kaum muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini, marilah sekali lagi kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan paculah, marilah kita macu semangat kita dengan segala sesuatu yang bisa menghasilkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mulai saat ini marilah kita berusaha menjaga diri kita masing-masing dari perbuatan ataupun perkataan yang tidak bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Sallallahu